Kasus mahasiswa pelaku fetis di Surabaya menjadi sorotan publik. Pria tersebut meminta foto korbannya yang dibungkus dengan kain jarik diduga demi kepuasan seksual. Dunia maya dihebohkan dengan ulah seorang mahasiswa pelaku fetish. Mahasiswa itu mengaku menempuh pendidikan di Universitas Airlangga, Surabaya. Pelaku melecehkan korbannya dengan modus penelitian tugas akhir bertema bungkus-membungkus. Dalam aksinya, pelaku meminta foto atau video korban yang sedang terbungkus kain jarik atau dalam posisi tubuh terikat lakban. Video dan foto-foto itu diduga digunakan pelaku sebagai alat pemuas seksual. Pihak Universitas Airlangga mengakui pelaku sebagai mahasiswa Fakultas Ilmu Budaya Angkatan 2015. Namun pihak universitas belum berhasil menghubungi pelaku atau pihak keluarga. Yang bersangkutan itu ada catatan nama itu. Nah sekarang dalam pelacakan karena itu dilakukan pemanggilan, tetapi oknum yang itu dihubungi, semua kontaknya tidak bisa dihubungi, orang tuanya juga tidak dihubungi. Jadi dia anak luar Surabaya ya, dari kos di Surabaya. Bila terbukti bersalah, pihak universitas akan mengambil tindakan tegas dan tidak akan melindungi pelaku. UNER juga membuka posko pengaduan di Fakultas Ilmu Budaya bagi korban yang ingin melapor. Sementara Kepolisian Daerah Jawa Timur merespon cepat informasi terkait viralnya kasus hebohnya mahasiswa. Ya, akunnya benar, ya. Akunnya benar, sudah kita dapati, namun tidak menutup kemungkinan kita juga akan berkolaborasi dengan UNER. Sebagaimana program Bapak Kapolda kan ada kampung tangguh, termasuk kampus tangguh. Ya, kampus tangguh ini kan maksudnya diantaranya adalah ketahanan informasi baik tentang hoax atau tentang perilaku ya seperti ini. Ini wujud adanya kampus tangguh sehingga kita juga bisa berkolaborasi, adanya partisipatif. Yang kita harapkan adalah partisipatif, adanya pelaporan dari korban yang memang merasa dirugikan. Direskrim Polda Jawa Timur terus menyelidiki terkait dugaan kasus pelecehan seksual yang meresahkan masyarakat tersebut. Dari Surabaya, Jawa Timur, Yuda Prawira, Rahmat Ilyasan, iNews melaporkan. Polisi masih terus menyelidiki kasus prostitusi yang melibatkan artis FTV Fernita Syabila. Polisi sedang memastikan apakah ada dugaan pelanggaran Undang-Undang ITE dalam kasus prostitusi di Lampung. Tim penyidik Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Satreskrim Polresta Bandar Lampung mempertimbangkan untuk menerapkan pasal tambahan dalam kasus prostitusi online yang melibatkan artis FTV Fernita Syabila. Dari pengembangan kasus serta pemeriksaan saksi, ada dugaan pelanggaran Undang-Undang ITE. Dugaan ada, karena kita lihat di dalam handphonenya dari Mucikari sama si artis tersebut, ada chat-chat dan WA yang mengarah kepada prostitusi. Tapi itu perlu kita dalami lebih lanjut. Tawar-menawar, ada kalimat. Betul, menawarkan diri. Tapi itu kita perlu pastikan. Mbak Munci. Mbak, dalam Mbak ya. Jual orang Mbak. Sementara itu polisi menetapkan status tersangka kepada MK dan MN, dua orang yang diduga sebagai muncikari dalam kasus prostitusi artis. Dalam kasus ini, polisi masih menerapkan Undang-Undang Perdagangan Manusia dengan ancaman pidana paling singkat 3 tahun dan paling lama 15 tahun penjara. Artis Fernita Syabila masih berstatus saksi dan menyesali perbuatannya. Di sini saya menyesal dan saat kejadian pun saya tidak melakukan apa-apa. Saya masih utuh berpakaian gitu. Cuman salahnya mungkin di berduaan di kamar begitu, tapi posisinya pun berjauhan. Polisi menggerebek Fernita di sebuah kamar hotel di kota Bandar Lampung bersama 2 orang yang diduga muncikari dan juga seorang pengusaha yang diduga teman kencan. Dari kamar hotel, polisi menemukan barang bukti berupa uang sebesar 30 juta rupiah dan 1 kotak alat kontrasepsi. Dari Bandar Lampung, Andra Safandi, iNews melaporkan. Pemirsa, beralih ke informasi yang lain, Bareskrim Polri malam tadi menyerahkan terpidana kasus hak tagih Bank Bali Joko Chandra kepada Kejaksaan Agung. Penyerahan dilakukan setelah Joko Chandra ditahan di Bareskrim Polri sejak Kamis malam.
Penyerahan terpidana sesi Bank Bali Joko Chandra pada Jumat malam berlangsung di kantor Bareskrim pukul 21 waktu Indonesia Barat. Penyerahan Joko Chandra oleh Bareskrim kepada Kejaksaan Agung dilangsungkan oleh pejabat Polri kepada Kejagung untuk langsung dieksekusi. Sebelumnya Joko Chandra ditangkap Bareskrim Polri bersama dengan polisi di Raja Malaysia di Kuala Lumpur setelah buron selama 11 tahun. Kita lakukan pemeriksaan sesuai dengan standar, yaitu rapid dan juga swab ya. Swab sudah kita laksanakan, kemudian juga pemeriksaan kesehatan yang lain terkait dengan syarat-syarat yang memang diatur di dalam aturan pada saat kita akan melakukan pemeriksaan. Tentunya setelah ini yang bersangkutan akan ditempatkan di Rutan Bareskrim Polri dan kemudian kita akan lanjutkan dengan pemeriksaan terkait dengan kasus yang terkait dengan surat jalan, rekomendasi, dan juga kemungkinan yang pernah saya sampaikan lidik terkait dengan adanya aliran dana. Mantan Karo Korwas PPNS Bareskrim Polri Brigjen Prastio Utomo dijebloskan ke sel rumah tahanan Bareskrim Polri. Brigjen Prastio sebelumnya ditempatkan di ruang khusus selama 14 hari untuk menjalani pemeriksaan oleh Divisi Propam Polri. Brigjen Prastio Utomo mulai menghuni sel rutan Bareskrim sejak Kamis malam sebelum ditempatkan di ruang khusus oleh tim Bareskrim Polri. Sebelum masuk ke sel rutan Bareskrim, Brigjen Prastio Utomo menjalani rangkaian pemeriksaan. Brigjen Prastio Utomo ditetapkan tersangka pada 27 Juli 2020 karena telah membuat surat jalan bagi buronan kasus sesi Bank Bali. Sebelumnya diketahui Brigjen Prastio Utomo ikut menemani perjalanan Joko Chandra terbang ke Pontianak. Brigjen Prastio dijerat 3 pasal pidana dengan ancaman kurungan 6 tahun penjara. Sementara itu, Bareskrim Polri mengagendakan pemeriksaan lanjutan terhadap kuasa hukum buronan kasus korupsi Bank Bali Joko Sugiarto Chandra, Anita Kolopaking. Pengacara Joko Chandra ini ditetapkan sebagai tersangka setelah 3 kali diperiksa Bareskrim Polri. Anita diduga turut berperan dalam membantu pelarian Joko Chandra. Meski Anita Kolopaking ditetapkan sebagai tersangka, polisi belum melakukan penahanan. Sebelumnya Bareskrim Polri dan Dirjen Imigrasi telah menerbitkan surat pencekalan terhadap Anita Kolopaking tertanggal 22 Juli 2020 selama 20 hari ke depan. Untuk sementara ini yang bersangkutan menyampaikan bahwa dia hanya sifatnya menolong saja. Tapi kita kan belum selesai dalam melakukan pemeriksaan terhadap tersangka BJPPU. Karena sudah status tersangka dan sekarang sudah dalam pemeriksaan dan belum selesai. Untuk sementara itu, dan itu bisa kembang, bisa. Nanti kita lihat daripada hasil pemeriksaan, apakah nanti ada motif yang berkembang di sana, di dalam pemeriksaan. Tapi untuk sementara ini adalah dia karena sudah kenal dan dia berniatnya untuk menolong saja ya. Setelah membuat geger tanah air sepanjang Juli, Joko Chandra kini sudah mendekam di sel tahanan Mabes Polri. Ditangkap di Kuala Lumpur, Malaysia, sang buron kini harus mendekam di penjara 2 tahun, sesuai vonis hakim 11 tahun lalu. Penghujung bulan Juli, akhir pelarian Joko Chandra. Sang buron 11 tahun ditangkap di Kuala Lumpur, Malaysia. Kabareskrim Polri memimpin langsung penangkapan sang buron kasus Bank Bali ini. Penangkapan Joko Chandra bersamaan dengan penetapan status tersangka sang pengacara Anita Kolopaking. Mabes Polri menganggap Anita memalsukan surat jalan dari polisi saat sang buron berkunjung ke tanah air Mei dan Juni silam. Saat itu, Joko Chandra bisa bebas melenggang membuat EKTP dan paspor di Jakarta, serta menumpang jet pribadi ke Pontianak sebelum akhirnya lari kembali ke Kuala Lumpur, Malaysia. Langkah polisi menangkap Joko Chandra dan menetapkan tersangka pengacaranya hanya berselang 1 hari
setelah Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menolak peninjauan kembali kasusnya. Pasalnya, Joko Chandra tak pernah hadir meski sidang berkali-kali ditunda. Joko Chandra mengaku sakit dan sempat meminta sidang berlangsung online. Hakim tegas menolak. Joko Chandra sempat membuat geger tanah air sepanjang Juli ini. 3 institusi negeri ini saling lempar tanggung jawab karena tak ingin jadi sasaran kritik saat ia bebas berkeliaran keluar masuk Indonesia. Jadi ada batas waktunya 5 tahun. Dan tadi di artikel 51 delete by system. Nah itu. Red notice bisa dihapus, tentu siapa yang meminta? Yang meminta kan kami. Nah, saya tidak tahu apakah red notice yang dikatakan terhapus di sistem itu seperti apa, kami tidak tahu. Tetapi sepanjang pengetahuan kami yang meminta, apabila itu belum tertangkap, maka pengetahuan kami adalah masih diperlukan red notice itu. 3 jenderal di Mabes Polri kena getah, dicopot dari jabatannya. Brigadir Jenderal Prasetyo Utomo dicopot dari jabatan Kepala Biro Koordinasi dan Pengawasan PPNS Bareskrim Polri. Inspektur Jenderal Napoleon Bonaparte dicopot dari jabatan Kepala Divisi Hubungan Internasional. Lalu Brigjen Nugroho Slamet Wibowo dicopot dari jabatan Sekretaris NCB Interpol Indonesia. Khusus Brigjen Prasetyo, Mabes Polri juga menjeratnya dengan kasus pidana dan telah ditetapkan tersangka karena diduga menerbitkan surat jalan palsu demi memuluskan langkah Joko Chandra bepergian selama di Indonesia. Badai tak hanya di Mabes Polri, Kejaksaan Agung juga harus mencopot seorang jaksa karena diduga sempat bertemu Joko Chandra di Malaysia. Inisialnya PS, Kepala Subbagian Pemantauan dan Evaluasi 2 di Biro Perencanaan Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan. Ia dinilai melakukan pelanggaran disiplin dengan bepergian ke luar negeri sebanyak 9 kali. Kini Joko Chandra berada di tangan Mabes Polri. Ia harus mempertanggungjawabkan vonis Mahkamah Agung 2 tahun penjara di tahun 2009. Vonis yang tak pernah ia jalani karena sudah kabur ke luar negeri 1 hari sebelum hakim ketuk palu 11 tahun lalu. Warga di Cirebon, Jawa Barat berdesakan untuk mendapatkan daging kurban. Informasi lengkapnya akan kami hadirkan sesaat lagi.